Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi psikologi belajar dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi prestasi belajar siswa itu adalah hasil dari interaksi antara berbagai faktor. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi di dalam diri siswa itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu apa saja, faktor eksternal itu apa saja yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran terhadap individu atau siswa, itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Karena gini, faktor internal dan faktor eksternal itu keduanya saling mempengaruhi dalam proses belajar individu, sehingga hal tersebut akan sangat menentukan kualitas hasil belajar. Ini ada dua faktor yang mempengaruhi belajar individu. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya kalau di dalam psikologi disebut dengan faktor endogen. Kalau faktor eksternal biasa disebut dengan faktor eksogen. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Ini faktor psikologis. Faktor fisiologis itu terbagi menjadi tiga: kesehatan, kebugaran, dan alat indera. Nah, kesehatan dan kebugaran ini masuk dalam tataran faktor jasmani, sedangkan faktor alat indera ini masuk ke dalam tataran faktor fungsi jasmani. Jadi faktor jasmani dan faktor fungsi jasmani itu hampir sama tapi berbeda. Baik, faktor fisiologis, yang pertama adalah faktor kesehatan dan yang kedua adalah faktor kebugaran. Saya akan langsung menjelaskan dua faktor ini. Oke, faktor pertama adalah faktor kesehatan dan faktor kebugaran. Jadi ini hubungannya dengan keadaan jasmani seseorang. Jadi faktor yang mempengaruhi belajar di dalam faktor fisiologis itu yang pertama adalah bagaimana keadaan jasmani seseorang. Jadi secara umum keadaan jasmani seseorang itu sangat mempengaruhi aktivitas belajar. Kondisi fisik yang sehat dan bugar itu akan mempengaruhi pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Tapi apabila kondisi fisik seseorang itu tidak sehat dan tidak bugar, itu justru juga akan mempengaruhi secara negatif terhadap kegiatan belajar individu. Oleh karena itu, keadaan jasmani itu harus diupayakan untuk tetap sehat dan bugar. Keadaan jasmaninya siswa itu harus diupayakan agar tetap sehat dan bugar untuk menerima materi pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, sebelumnya akan saya jelaskan dulu cara untuk menjaga kesehatan jasmani. Jadi ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan jasmani siswa atau anak kita. Yang pertama adalah menjaga pola makan yang sehat. Jadi dengan memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, maka itu sangat mempengaruhi kesehatan jasmani siswa atau anak kita. Yang kedua adalah rajin berolahraga. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Jadi hal-hal ini akan mempengaruhi kesehatan jasmani seseorang. Baik, yang kedua adalah faktor fisiologis yang alat-alat indera atau masuk kepada fungsi jasmani. Kalau tadi adalah jasmaninya, sekarang ini masuk ke fungsi jasmani. Fungsi jasmani itu berhubungan dengan alat-alat indera. Jadi penglihatan berfungsi, pendengaran berfungsi dengan baik, itu masuk ke faktor fungsi jasmani. Nah, panca indera yang berfungsi dengan baik itu akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pola. Jadi
peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia itu juga mempengaruhi hasil belajar. Karena begini, alat indera itu merupakan pintu masuknya informasi, segala informasi yang diterima oleh siswa atau oleh individu, sehingga manusia bisa menangkap informasi dunia luar itu juga melalui pintu masuknya melalui alat indera. Nah, panca indera yang paling besar pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar itu mata dan telinga, sehingga mata dan telinga itu sebaiknya fungsinya bisa dijaga dengan baik. Misalnya ada anak misalnya di dalam kelas ada anak yang memakai kacamata, jadi guru sebaiknya tidak meletakkan posisi duduknya, meletakkan anaknya di depan, tapi jangan diletakkan di belakang begitu. Yang selanjutnya adalah dalam faktor internal, yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis itu apa? Faktor psikologis itu adalah keadaan psikologi seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Nah, beberapa faktor psikologi yang utama itu yang mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Walaupun juga ada hal-hal lain yang juga mempengaruhi. Hal-hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kecerdasan atau intelijensi. Jadi pada umumnya kecerdasan itu diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangan atau penyesuaian diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan itu bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, karena hubungannya adalah psikofisik tadi. Tidak hanya berkaitan dengan otak saja, tetapi juga berkaitan dengan organ-organ tubuh lain. Namun kalau hubungannya dikaitkan hanya dengan kecerdasan, tentu saja otak itu merupakan organ yang paling dominan atau organ yang paling penting, karena fungsi otak itu sebagai organ pengendali tertinggi pada seluruh aktivitas tubuh kita. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kecerdasan itu juga sangat dipengaruhi oleh organ-organ tubuh selain otak, walaupun kontrolnya tetap pada otak manusia. Jadi kecerdasan itu dikatakan sebagai faktor psikologis yang menentukan kualitas belajar siswa. Jadi semakin tinggi IQ atau intelijensi individu, maka semakin besar pula peluang individu tersebut untuk meraih sukses dalam belajar. Namun juga sebaliknya, semakin rendah tingkat intelijensi individu, maka peluang atau kesempatan individu untuk meraih sukses juga akan semakin kecil pula. Nah, oleh sebab itu, bimbingan belajar dari orang dewasa, baik guru maupun orang tua, itu sangat diperlukan dalam pengembangan kecerdasan. Sebagai faktor psikologis yang penting dalam mencapai kesuksesan belajar, maka pengetahuan dan pemahaman tentang kecerdasan itu perlu dimiliki oleh setiap calon guru yang profesional. Karena pemahaman terhadap tingkat kecerdasan siswa itu juga sangat penting sekali. Jadi itu berhubungan dengan metode belajar nanti yang akan disampaikan oleh guru. Misalnya guru mengetahui bahwa IQ siswa di satu kelas tersebut pada IQ yang rata-rata, maka metode yang dipakai yang tepat seperti apa. Guru misalnya mengetahui kecerdasan siswa pada tataran tinggi, maka metode yang dipakai juga itu sangat mempengaruhi dan akan mempermudah bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi
keefektifan kegiatan belajar selain kecerdasan. Jadi motivasi ini itu adalah hal yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Jadi motivasi itu adalah dorongan dalam diri manusia atau dorongan dalam diri siswa untuk mau melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi itu mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif mendorong dan memberikan arah dan menjaga perilaku seseorang setiap saat. Itu motivasi. Motivasi selain itu juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. Jadi motivasi itu yang mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan pada tataran intensitas seberapa. Itu motivasi. Dari sumbernya, motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, pengaruh yang paling besar terhadap individu itu adalah motivasi intrinsik. Kenapa? Karena motivasi intrinsik itu bertempat lebih kekal, lebih tetap, lebih lama di dalam diri individu, dan yang mempengaruhi untuk berubah itu lebih sedikit. Tapi motivasi ekstrinsik itu yang mempengaruhi untuk berubah itu lebih banyak. Jadi misalnya si A termotivasi untuk belajar karena dikasih hadiah, jadi termotivasi untuk belajar. Tapi pada saat hadiah itu sudah bosan dengan hadiahnya, bisa jadi motivasi belajarnya akan menurun. Jadi faktor-faktor motivasi eksternal itu lebih mudah untuk dirubah daripada motivasi internal. Oke, selanjutnya adalah ingatan. Nah, ingatan itu apa? Ingatan itu definisi di dalam psikologi adalah menerima kesan, menyimpan kesan, dan memproduksi kesan. Jadi ingatan itu memiliki fungsi menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan. Jadi itu fungsinya. Kemudian kalau definisinya adalah ingatan merupakan kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan. Melalui kecakapan ini, subjek atau anak didik mampu mengingat hal-hal yang dipelajari. Jadi kesan yang didapat dan yang diterima kemudian disimpan dan diproduksi kembali dalam ingatan itu sangat mempengaruhi pada proses belajar anak didik. Dalam proses pembelajaran, teknik pembelajaran yang disertai dengan alat peraga itu menimbulkan kesan yang lebih dalam terhadap ingatan anak didik. Jadi pembelajaran dengan menggunakan alat peraga itu dinyatakan lebih mengena kepada ingatan anak-anak. Di samping itu, pengembangan teknik pembelajaran yang menggunakan titian ingatan juga dianggap lebih mengesankan bagi siswa, terutama pada materi-materi pembelajaran yang berhubungan dengan urutan-urutan lambang tertentu. Misalnya kalau jenis berarti matematika. Kemudian kalau lambang itu biasanya pada musik misalnya. Jadi mengingat kunci nada G, D, A, G itu akan lebih menggunakan alat peraga. Baik, selanjutnya minat. Faktor psikologis
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah minat. Jadi, secara sederhana, minat itu merupakan kecenderungan atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Itu definisi minat. Sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi, minat itu memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar. Nah, individu bisa tidak bersemangat atau bahkan tidak mau belajar jika tidak memiliki minat. Oleh karena itu, dalam konteks belajar di kelas, guru atau pendidik lainnya perlu membangkitkan minat siswa agar tertarik terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, cara-cara membangkitkan minat siswa itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan membuat materi yang akan dipelajari. Jadi dibuat materi itu semenarik mungkin dan tidak membosankan. Caranya bisa dari bentuk buku atau bentuk buku materi yang dipercantik sehingga menarik, atau membuat desain pembelajaran yang sekiranya siswa itu bisa bebas mengekspor apa yang hendak dipelajari, sehingga domain belajar siswa, domain kognitif, afektif, dan psikomotor itu menjadi lebih aktif. Kemudian yang kedua, pemilihan jurusan atau bidang studi yang bisa dipilih oleh siswa sesuai bakat dan minatnya. Itu bisa membuat siswa berminat untuk belajar. Oke, selanjutnya adalah sikap. Sikap ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Jadi sikap itu merupakan kemampuan yang memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sendiri sesuai dengan penilaian. Jadi sikap itu merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Nah, adanya penilaian tentang sesuatu itu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Jadi adanya penilaian yang ada pada diri individu itu bisa mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Siswa yang memiliki kesempatan belajar sekalipun itu bisa saja menerima atau menolak atau mengabaikan kesempatan belajar tersebut. Sikap siswa yang menerima, menolak, dan mengabaikan kesempatan belajar tersebut itu juga dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performansi guru. Bisa juga tidak senang pada pelajarannya atau pada lingkungan belajarnya. Dan hal itu yang harus diwaspadai oleh guru sebelum masuk kelas. Dan untuk mengantisipasi munculnya sikap negatif dalam belajar tersebut, seorang guru sebaiknya berusaha untuk menjadi guru yang punya trik atau punya cara preventif agar siswa tidak menolak untuk belajar. Bisa jadi dengan mempersiapkan RPS sebaik mungkin, bisa jadi dengan melihat meneliti latar belakang siswa yang akan diajar sebelum masuk kelas. Nah, hal-hal semacam itu bisa menjadi aspek preventif saat sebelum guru mengajar. Jadi agar sikap siswa bisa menerima pada saat proses belajar mengajar. Selanjutnya, faktor psikologis yang kesekian adalah faktor bakat. Faktor bakat ini atau faktor psikologis ini itu juga sangat mempengaruhi proses belajar. Jadi secara umum bakat itu didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Bakat itu merupakan potensi yang dimiliki oleh semua orang. Jadi kalau individu
telah memiliki bakat tertentu, maka individu itu akan lebih mudah menyerap informasi yang tentunya berhubungan dengan bakatnya tersebut. Jadi misalnya seseorang itu memiliki bakat matematis, maka dia akan bisa belajar lebih cepat daripada teman-teman yang lain yang tidak memiliki bakat matematis. Sehingga gini, hubungan bakat dengan pembelajaran. Nah, peran orang dewasa atau peran guru atau peran orang tua di sini itu di posisi mana? Nah, di posisinya mereka adalah di posisi yang ikut mengembangkan dan tidak memaksakan anak didik atau anaknya untuk memilih jurusan yang menurut anaknya itu dia tidak sesuai di sana. Sehingga dengan adanya bakat ini, orang tua seharusnya lebih mudah untuk memilihkan pendidikan yang tepat atau jurusan yang tepat untuk anaknya. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi belajar dalam faktor psikologis adalah faktor kematangan. Maksudnya faktor kematangan di sini adalah usia. Jadi faktor kematangan atau faktor usia anak itu dalam psikologi perkembangan itu sangat menentukan bahwa apakah anak itu siap untuk belajar ataukah anak itu belum siap untuk belajar pada materi tersebut. Sehingga dalam psikologi perkembangan itu dipelajari tentang tahapan-tahapan tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh manusia mulai dari tahapan usia bayi sampai usia adult atau usia dewasa. Nah, kematangan ini, faktor kematangan ini juga sangat menentukan anak itu siap belajar atau tidak siap belajar. Sehingga di Indonesia anak itu jika masuk PAUD itu ada usianya, masuk TK juga ada usianya, sehingga terus kemudian masuk SD itu juga ada usianya. Oke, selanjutnya faktor rasa percaya diri. Ini faktor internal yang terakhir, faktor rasa percaya diri. Jadi dari segi perkembangan individu, rasa percaya diri itu timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Jadi rasa percaya diri seseorang timbul itu dipengaruhi adanya pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Di dalam proses belajar mengajar, yang dinamakan pengakuan itu biasanya muncul dari unjuk prestasi. Unjuk prestasi itu merupakan tahapan pembuktian perwujudan diri. Jadi tahapan pembuktian perwujudan diri siswa yang diakui atau tidak diakui oleh guru atau teman-temannya. Jadi semakin sering berhasil atau semakin sering siswa berhasil pada unjuk prestasi dalam pembuktian diri, perwujudan diri di kelas atau di sekolah, maka akan semakin besar pula siswa itu memperoleh pengakuan dari umum, dan semakin besar pula rasa percaya diri siswa atau semakin kuat pula rasa percaya diri siswa. Namun sebaliknya, apabila kegagalan yang berulang kali pada saat proses unjuk prestasi itu siswa mengalami kegagalan berulang kali, itu dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri. Efek paling jeleknya dari rasa tidak percaya diri itu adalah perasaan untuk tidak mau belajar. Nah, perasaan tidak mau belajar ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh rasa takut gagal kembali. Jadi pada saat siswa mengerjakan tugas kemudian berkali-kali dapat nilai jelek padahal dia sudah berusaha, itu bisa sangat mempengaruhi anak itu menjadi malas untuk belajar, karena malas untuk mengerjakan tugas, karena dia merasa bahwa ada perasaan pasti gagal lagi nih setelah ini gitu. Sehingga begini, posisi guru itu sebaiknya mendorong keberanian siswa untuk
eh, keberanian siswa untuk terus-menerus mencoba dan memberikan berbagai macam penguatan atau ya penguatan. Kemudian pada saat siswa itu gagal, guru itu harusnya bisa memberi motivasi bahwa ini bisa diulang kembali atau ada remedi yang sekiranya nilai itu bisa diangkat. Jadi kemudian begini, untuk siswa-siswa, jadi penentuan tes atau penentuan soal untuk siswa itu juga disesuaikan. Jadi pada saat jika siswa itu memiliki intelijensi rata-rata, maka soalnya juga harus disesuaikan dengan intelijensi siswa. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup untuk faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dari sisi faktor internal. Minggu depan kita akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar pada sisi faktor eksogen atau faktor eksternal. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.